Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, hari ini kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kesempatan dan hari baru yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Biasanya sebelum kita melakukan perjalanan, entah itu ke puncak, entah itu ke Surabaya atau ke Bandung, kita perlu tahu tujuan perjalanan kita untuk apa. Untuk sekedar rekreasi, untuk perjalanan kantor, atau untuk mengunjungi saudara kita. Sebelum kita berpikir tentang apa makanan yang harus kita bawa, kendaraan apa yang bisa kita pakai, tentu saja kita harus tahu dulu tujuan perjalanan kita. Sama halnya seperti hidup kita. Kita perlu mengingat untuk apa hidup kita di dunia ini. Dalam bacaan pada hari ini, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jika kita lupa untuk apa tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, kita akan tergoda untuk hidup hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, hanya untuk mengejar kebahagiaan yang semu. Selain itu, jika kita dapat mengingat tujuan hidup kita akan dimampukan untuk melewati cobaan dan tantangan dalam hidup kita. Seperti dalam Alkitab, contohnya Rasul Paulus, walaupun dalam tugas pelayanannya banyak melewati cobaan dan tantangan, bahkan bahaya maut sekalipun, ia selalu berpegang teguh bahwa hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Seperti dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, salah saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Baiklah, ketika kita sudah menyadari tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan memberikan panggilan hidup yang unik untuk masing-masing setiap anaknya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberikan tugas bagi masing-masing kita, tugas yang unik bagi masing-masing kita dapat fokus untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan dan mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Seperti dalam perumpamaan tentang talenta, dalam Matius 25 ayat 15, dalam perumpamaan ini, seorang tuan memberikan hambanya 5 talenta dan 2 talenta, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan akan memfasilitasi kita untuk mengerjakan pekerjaan kita sesuai porsi yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai kesanggupan kita. Ketika kita sudah menyadari tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, dan menyadari panggilan kita, saja kita perlu konsisten hari demi hari untuk terus
menyelaraskan hati kita dan pikiran kita sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus hari demi hari berdoa, bersaat teduh, dan tentu saja baca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semoga hidup kita dapat terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada hari ini. Mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami bila seringkali kami melupakan tujuan hidup kami. Berkatilah kami agar hari demi hari kami dapat hidup selaras dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.